Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Berbaju busana muslim ini, muslimah. Ini Neng. Oh, sini. Ya, sudah minum belum? Minta hot cappuccino ya. Ibu situ. Ibunya sini. Jadi ibu teh profesinya Sini aja. WO. Iya. Pengantin. Iya. Oh berarti kamu Made harus pesan ke ibu sejak sekarang. Mangga. Nanti ibu ngantri jadwalnya banyak sekarang viral soalnya. Kamu tanggal berapa kawinnya deh? Insya Allah Pak, tahun ini. Tahun kapan? Tahun ini Tahun ini. Setelah pilgub sebelum pilgub? antara akhir atau awal tahun. Akhir atau awal tahun. Perempuannya ada? Ada Pak. Normal. Jangan-jangan perempuannya seneng sama perempuan lagi nanti. Sekarang bagaimana? Wajahnya udah cerah nih, nggak sedih-sedih lagi? Alhamdulillah. Sudah tenang. Udah lega, udah Lega kan? Ya, semangat dari Bapak, support dari Bapak, dan kemarin apalagi udah bicara sama tim pengacara, lebih Udah tenang. tenang, tinggal ngajuin gugatannya, gugatan pembatalan pernikahan. Hal-hal lain yang menyangkut perilaku, ya kan? Suami, ya sudah itu urusannya bukan urusan kita lagi, tapi urusan negara. Kan gitu loh. Iya, iya. Kenapa urusan negara? Karena tindakan-tindakannya itu berbahaya. Ya Neng ya? Iya, Pak. Ya kan? Karena tindakannya itu mengancam keselamatan jiwa orang lain secara tidak langsung. Kan Neng juga ngerasain. Iya, betul. Ngeri, jangankan Neng, saya juga ngeri Neng. Kalau dengar begitu, saya tahu tuh. Apalagi dua saya. malam udah kasih tahu tuh, pasti nggak bisa tidur. Iya, apalagi saya. Nggak bisa Hah? tidur, nggak bisa Apalagi makan. saya. Ibu lebih stres lagi ya? Takut, khawatir. Tapi Lah iya. setelah tes dari kemarin, alhamdulillah, tapi udah lebih tenang. Pokoknya dari kemarin udah negatif. Iya, Artinya alhamdulillah. dalam posisi Sehat, sehat. alhamdulillah sehat. Kan? Udah jangan dulu berpikir jodoh. Jangan dulu Pak, kerja aja dulu. Giat aja. Berarti kalau cara baju-bajunya udah ini fashionable. Nah, apa istilahnya? Fashionable. Betul, Pak. Fashionable. Calon kamu fashionable nggak? Insya Allah. Pasti Bisa fashionable, harus dong. Harus. Penampilan tuh lahir harus bagus, batin harus bagus. Tapi nilai orang jangan suka nilai lahirnya. Kelihatannya lembut, tenang. Ya, sama orang gitu hati-hati. Betul nggak Om? Betul Pak. Yang lembut, tenang, ya Om ya? Air tenang menghanyutkan. Hati-hatian begitu. Tenang mematikan. Ternyata mengerikan ya? Aduh. Mendingan yang ramai Emang aja ya. perilakunya memang awalnya nggak kelihatan. Enggak, Pak. Emang begitu, lemah lembut. Lembut. Iya. Sopan. Iya, sopan. Ke mama perhatian. Perhatian. Terus princess treatment istilahnya kalau kayak Apa tuh itu? bahasa Aku nggak ngerti sekarang. apa tuh? Apa tuh? Iya, kayak ke perempuan itu, Pak. Memperlakukan dengan Iya, sempurna. dengan sempurna gitu. Love bombing di awal setelah menikah. Apa istilahnya? Love bombing. Apa? Love Gen Z bombing. mau Love. Love bombing. Love. Ya, Ya, jadi di awal love itu bombing. Apa itu artinya? Jadi di awal itu kayak yang meledak-ledak, kayak yang bener-bener cinta Waduh. banget gitu. Oh. Tapi ternyata ya itu mah cuman ini aja. Oh, waktu awal mancing di ketemu awal. kayak meledak-ledak. Iya. Kayak bener-bener cinta. Kayak bener-bener cinta. Kalau bener-bener cinta bagaimana? Kan cinta ada nafsunya, ada gerewaknya waktu awal. enggak. Kalau Made, kalau bener-bener cinta lagi berdua digerewak nggak? Kamu jujur deh, digerewak nggak? Kamu jujur aja. Artinya dipegang tangannya langsung. Normal Pak. Normal kan? Normal Pak. Bangun kan? Iya. Jujur kamu bangun nggak? Bangun Pak. Ya ini normal. Pagi. Oh, jadi waktu awal gitu. Iya. Tapi ke Neng nyosor bahasa Enggak. enggak. Oh, itu Kan nggak saya normal. mikirnya dulu ya, oh sopan gitu. Bukan sopan tuh, itu nggak nafsu. Enggak, Lang, kamu kalau ke cewek berdua, Ya. kamu seneng disosor nggak berdua? Ya pasti sosor lah Pak. Boleh juga sih. Gimana? Jadi bingung ya Ya Pak? kita normal, kita ngomong hidup ini nggak usah pura-pura.
Jangan kayak sekarang saya meluk nini-nini di depan umum diributin. Kalau yang mau diributin mah yang berdua ya Om ya, di kamar. Aduh. Tapi nyasar enggak ya? Iya. Loh, kita bisa cium gimana? Ya itu mah mungkin dia pertama Udah nikah? Udah nikah. Nah, terus Kayak biar nggak curiga mungkin Pak awalnya. nggak nyiumnya ada tarikannya nggak? Ini nanya serius. Ya biasa kayak Ada, biasa gitu. ada dia kelihatan nafsu nggak? Gimana ya? Ya pokoknya biasa aja gitu Pak, Oh, kayak oh. orang biasa. Biasa. Cuman ya emang nggak terlalu sering, cuman 4 kali aja. Iya, artinya nggak kelihatan nafsu nggak gitu? Kelihatan Iya. nafsu. Oh. Berarti lagi normal waktu itu. Mungkin mencoba, tapi memang dia bukan dirinya, nggak bisa gitu. Kan dalam pernyataannya juga Yang penting udah pernah mencoba gitu dia bilang. Oh, jadi gini, dia itu sebenarnya ingin hidup normal. Sepertinya enggak sih Pak. Sepertinya Mungkin kayak tidak. buat Gimana menutupi sih? supaya enggak curiga aja. Enggak kan ingin hidup normal, ingin punya istri, ingin punya anak, berarti kan ingin hidup normal. tapi Tapi kan dia- menikahnya itu pressure dari orang tua. Oh. Terus setelah saya bicarakan dia bilang terang-terangan saya nggak ada keinginan untuk buat berumah tangga, untuk punya anak, untuk seks, untuk nggak ada satu. Oh, dia kata ngomong pun- begitu? Iya. Nggak ada satu kata pun yang dia bilang untuk membahagiakan istri itu nggak ada. Hanya untuk dirinya sendiri, kesenangan dirinya sendiri, dia ingin bebas. Oh, oh. Kayak gitu. Tapi kan yang menjadi problem hari ini, kecemasan saya ya. Kecemasan saya adalah dalam waktu 8 bulan ini sudah berapa? 6 bulan dengan ini. 6 Oh, iya. Februari loh, 8. Hmm. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 7 bulan loh, Bu. 8 bulan Bu kalau dari Februari. Februari, Akhir. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 8. 8 loh, Bu. Iya, tapi udah Utuhnya 7. Utuhnya 7. Kalau dari 7 itu udah kebayang udah berapa puluh. Bahkan ketika udah nikah sama saya pun dia masih main-main. Ya artinya nikah sama Neng kan tidak stop. melakukan. Iya masih. Kan alasannya kan capek segala macam dingin. Berarti kan besoknya dia bisa jalan dengan yang lain kan? Yang Bisa dengan saja. jalan yang lain kan bisa di Bandung, bisa di Jakarta. Bisa saja. Nah, bisa saja kan. Nek kan kebayang, saya khawatir tuh adalah sudah berapa puluh orang yang berhubungan dengan dia dan sudah ya harus di tracking. Iya. Kan harus di tracking. Harus di tracking. Dan isunya kebanyakan maja ya. Iya. Neng bisa dapat data dari mana? Cari-cari info. Bisa kan? Setelah viral juga banyak info yang masuk. Oh, setelah viral Iya. tuh banyak yang ngasih. Iya, Pengakuan. pertamanya itu saya curiganya dia hanya pacaran, nggak curiga untuk seks bebas, bener-bener bebas, yang sekali sana sini, yang rame-rame kayak gitu enggak. Saya curiganya cuman mungkin dia tertariknya punya pacar. pacaran sama cowok kayak gitu, cuman satu pasangannya. Mm-mm. Curiganya begitu. Setelah di up banyak respon dari luar itu dia predator, problematik, dia itu sukanya. Dan itu penyakit Iya. dan nular. Jadi gini
ini kan kalau banyakan begitu, orang yang mengalami begitu berarti dia pernah mengalami seperti itu di masa remaja. Iya, kemungkinan seperti itu. Dia pernah jadi korban orang lain di masa remaja, kemudian ketika dewasa dia ada korban baru dari dia. Nanti korban-korban baru itu Dendam dari lagi. dia dendam lagi dan kemudian melakukan hal yang sama. Mata rantainya nggak putus. Oh iya, nggak putus. Itu problem, karena itu penyakit. Itu penyakit. Nah, ada yang penting menurut saya dari sisi kaidah negara ya. Saya kan kemarin ngobrol sama ahli hukum. Kan perzinahan itu hanya dipahami hubungan di luar nikah yang memiliki pasangan, tetapi hubungan suami istri. Itu kan problem. Walaupun datanya ada, videonya ada, dilaporin, nggak bisa diproses. Iya. Kenapa? Karena hubungannya bukan dengan perempuan, tapi dengan laki-laki. Nah ini kan problem juga menurut saya, undang-undang ini harus segera mengakomodir ini. Iya, betul. Benar nggak Teh? Iya, betul. So kata dari Teteh kan punya suami. Suaminya dalam pandangan Teteh melakukan perzinahan. Iya. Ya kan? Tapi perzinahannya Antara sama. Tetapi secara hukum nggak bisa diproses. Iya. Padahal kategorinya kan sama, penyimpangan Iya. terhadap hak-hak Teteh sebagai istri. Tapi nggak bisa diproses, itu persoalannya. Seharusnya sih ada nanti ke depannya. Kedepannya revisi undang-undangnya harus mengakomodir, iya. karena Iya. faktanya bahwa sekarang tuh sudah banyak terjadi, Betul. gitu kan, punya hubungan suami istri tapi istrinya bisa sama perempuan lagi, suaminya bisa sama laki-laki lagi, dan itu jauh lebih berbahaya dibanding laki-laki sama perempuan. Iya, betul. Fenomena di masyarakat itu sebetulnya kalau yang kita lihat ya Pak, kayak di remaja yang belum pernah menikah pun itu banyak sebetulnya yang Di biasa Pelari kita- juga mungkin ada. Ada, Pak. banyak mungkin ya Mungkin ada. Iya. Kata Teteh ada nggak? Iya. Ya buktinya Di itu mana-mana. ada. Ya buktinya Iya. ada. kan itu harus diatur Di juga. Purwakarta banyak. Di hampir semua daerah pasti ada. Ada, cuman persoalannya nggak muncul ke permukaan. Iya betul. Di bawah. Terus kan nggak kelihatan, kan bahaya. Yang berbahaya itu nggak kelihatan. Nah, Yang bagaimana bahaya itu yang generasi ini. muda selanjutnya? Oh, enggak, kalau ini nggak bahaya, dia mah kelihatan. Kalau pengen kelihatan, nambah kelihatan. Ya kan, yang bahaya itu yang diem. Kayak si Asep, kalau kita itu orang-orang bahaya. Si Yoga, ya kan? Itu orang-orang bahaya. Kalau kamu mau orang-orang nggak bahaya kelihatan mukanya, apalagi saya. Wah, udah kelihatan banget suka sama nggak sukanya. Gitu. Tapi yang jelas, terus yang berikutnya kan, yang problemnya nih ke depannya, KUA itu nanti nggak bisa lagi hanya dengan surat keterangan selembar Iya. kertas dari puskesmas ya. ya, Gitu. itu juga sih yang disayangkan, kenapa harus diloloskan lah ibaratnya ya. Kemarin itu kan seperti dilolos gitu ya. Ada kelalaian sedikit. Ada kelalaian dari pihak mungkin di sana yang di Bandungnya mungkin ya. Iya, ya pemeriksaan kesehatannya menjadi normatif. Yang disebut dengan menjadi normatif itu cukup diperiksa, habis itu kasih surat keterangan. Iya, formalitas doang. Iya, dan itu kan kalau kesehatan yang benar harus di lab. Makanya kan diperlukan setiap daerah memiliki lab yang representatif. Betul. Karena kan kalau bayar ke lab swasta itu kan totalitas hampir 3 juta. Kan orang-orang yang nggak punya nggak mungkin. Iya, betul. Tetapi sebenarnya nggak bisa ada kalimat nggak punya nggak mungkin sebenarnya. Karena setiap orang yang menikah itu artinya sudah punya, Ya, sudah punya siap. kemampuan. Tapi kalau di sini kan di puskesmas itu Difasilitasi. difasilitasi. kalau di Ya kan dulu saya punya kebijakan. Iya, alhamdulillah berkat Tetapi Bapak. itu belum paripurna. Teteh di tes lab. Tes. Ya udah. Itu kan zaman saya dikeluarin peraturan itu karena saya berangkat dari sebuah kasus Iya. di mana ada kasus penyakit H, Iya. ya kan? Kemudian suaminya orang Bekasi, anaknya akhirnya kena semua. Dari situlah saya mengeluarkan kebijakan setiap pernikahan harus diperiksa dulu kesehatannya agar tidak terjadi orang berpenyakit menikah menimbulkan penularan. Penyakit. Dan itu yang disebut dengan keterbukaan. Keterbukaan. Nih ada dua teh, urusan kesehatan dan urusan pernikahan itu urusan kekayaan. Di kita ini kalau nikah ngomongnya cinta terus, Betul. Manis. manis aja.
Begitu di kita ini selalu ribut ketika perceraian. Iya. Menurut saya, ketika nikah itu kayak di luar negeri. Orang terus terang. Misalnya, Teteh mau nikah sama A. Teteh punya aset berapa? Ini terus dibicarain. Pisah harta ya. Ke aset kita ini kalau kita suatu saat bercerai, bagaimana kedudukannya? Di kita mah nggak pernah diomongin. Si takut talak itu sebenarnya itu ke dalam bahasa hukumnya itu adalah satu sama lain saling bersepakat. Betul. Di kita mau dibacain secara formal itu aja bukan Iya, harusnya. iya, tapi Iya, harusnya kedua-duanya itu sebelum menikah itu bicara. Nah di kita ini nggak pernah pernikahan tuh pahit dibicarakan sebelumnya. Semuanya cinta manis, ujungnya pahit. Ya kan kayak Teteh kan nggak pahit sebelumnya kan, nggak. Iya, cinta aja. Gitu. Ya udah yang penting kan sekarang mah sudah santai. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mukanya udah cerah, kemarin mukanya tegang banget. Gak bisa tidur Pak berhari-hari. Ya wajar, nggak bisa tidur gimana. Saya pura-pura, saya juga kan kalau sama orang begitu tenang aja, tenang santai aja. Kalau sama tidur. orang lain, kalau sama sendiri saya kena begitu nggak bisa tidur juga. Iya. Tapi kan harus ada orang yang memotivasi. Iya, betul. Ada orang yang memotivasi untuk bahwa masalah ini masalah biasa gitu loh. Kalau sekarang udah plong dong, Udah, alhamdulillah. sudah nggak ada problem lagi. Nggak ada problem lagi loh, nggak ada. Lebih pede, saya lihat lebih pede keluar rumah, bertemu orang, sudah lebih ini. Meskipun dengan viralnya kasus ini ya banyak, misalnya lagi kemana orang pada ngeliatin kan. Ini nggak ada masalah. Iya, tapi dianya udah alhamdulillah sekarang udah lebih apa ya? Dianya lebih kayak berani lah udah. Nah, karena kan tayangannya juga lengkap. Kan menjadi ramai itu kalau tayangan sepotong-sepotong. Iya. Kalau saya kan lengkap, prosesnya sudah begini, selesai. Nanti tinggal nunggu persidangannya itu mah sudah gampang. Iya. Gitu loh. Itu mah sudah gampang. Yang penting yang rumitnya selesai. Tinggal sekarang persoalannya adalah menyelesaikan, ya kan? Nanti banyak orang, gitu kan, yang diduga pernah berhubungan yang dimungkinkan terjadi sesuatu. Dan itu kita tidak tahu siapa, di mana, berapa jumlahnya, dan kita tidak tahu juga apakah itu berkeliaran di sekitar kita atau di tempat orang lain, kita tidak tahu. Nah itu diperlukan penanganan selanjutnya sampai tuntas. Dan tugas saya hari ini bukan hanya mengawal Teteh urusan hari ini sampai pengadilan, dan itu bagi saya tugas saya sudah selesai karena sudah sampai oleh pengacara. Tapi tugas saya yang berikutnya adalah mengawal proses ini agar efek domino dari problematika yang dihadapi oleh suami itu tidak melahirkan problem-problem baru bagi orang lain. Kalau dulu misalnya suamimu misalnya dimungkinkan waktu mudanya pernah jadi korban, ya tidak boleh ada korban baru yang nanti memakan korban berikutnya. Kan gitu lah Teh ya. Ya yang paling utama bersyukur, tenang. Gitu. Di Pleret siapa calon bupatinya? Ya itu. Siapa? Om Zen. Om Zen. Aku Om cuma nanya Zen. itu aja, bukan kampanye. Aku cuma nanya itu aja. Gitu. Ya udah Teh, ya. Nuhun ya, hari ini sudah bisa bertemu dengan Teh Nesa ya. Nesa apa namanya? Nesa Salsa. Nesa Salsa. Kemudian masalahnya sudah selesai ya. Tidak berpanjang-panjang dan tidak jadi perdebatan di media sosial, nggak berhenti-berhenti. Ya kan? Masalah pengadilan agama akan berjalan dengan kuasa hukum Ojat Sudrajat. Kemudian masalah kesehatan dia dipastikan dia negatif dari berbagai penyakit. Dan kemudian masalah lain yang dialami oleh suaminya yang hari ini digugat cerai itu sudah ditangani oleh pihak lain untuk dituntaskan agar penyakit ini tidak berkembang kemana-mana, melahirkan generasi baru. Kita harus menyelesaikan ini semua, dan saya berkomitmen untuk menyelesaikan setiap problem yang terjadi di masyarakat sampai tuntas. Agar apa? Demi menyelamatkan generasi ke depan, dan itu tanggung jawab kita.